Hello there. Nih, gue lagi pakai sebuah headset gaming yang bagus banget dan harganya ini sangat terjangkau. Dan menurut gue, ini bakal auto buy bagi kalian yang lagi nyari headset gaming wireless. Dan kemungkinan juga bakal auto goib sih, kalau gue prediksi. Dan ya, pada video kali ini kita akan bahas lebih mendalam tentang headset gaming yang satu ini. So, langsung aja kita mulai videonya. Alright, jadi ini adalah headset gaming terbaru dari Daxa. Namanya adalah Daxa Saturn. Dan ini adalah headset gaming wireless kedua dari seri Daxa. Dan kalau misalnya lu penasaran apakah ini lanjutan dari TS1, sepertinya bukan ya, karena kode dari headset gaming yang satu ini adalah ST1. Daxa Saturn ST1. Yang kemungkinan ini adalah line up terbaru dari headset gaming wirelessnya Daxa. Nah, gue sendiri udah nyobain ini dalam beberapa hari dan menurut gue sih ini gokil banget. Dan gue lebih terkejut lagi pas gue dikasih tahu harganya. Rp649.000 adalah harga yang dibanderol untuk produk yang satu ini. Dan itu yang membuat gue cukup terkejut karena dengan apa yang dihadirkan oleh headset gaming yang satu ini, itu berani banget masang harga di sekitaran segitu. Jadi Daxa Saturn ini konsepnya adalah gaming and lifestyle. Dan lu bisa lihat ya dari desainnya yang sangat-sangat simple dengan sedikit sentuhan yang futuristik tentunya. Di bagian earpadnya ini ada double stripe dan seperti yang kalian duga, ini ada lampu-lampuannya. RGB lightingnya ini benar-benar keren banget sih menurut gue soal warnanya. Dan kita pun diberikan 8 mode RGB lighting yang bisa kita pilih melalui tombol yang ada di earpad sebelah kanan. Dan ada mode yang gue suka yaitu LED off. Jadi misalnya kalau lu mau pakai ini di tempat umum dan lu nggak mau menarik perhatian dengan lampu-lampunya, ya LED off adalah solusinya. Oh ya, untuk warnanya ini ada dua varian, Orbit Black dan juga Orbit White. Dan seperti yang lu lihat ya, yang gue pegang ini adalah Orbit Black. Dan finishing dari Daxa Saturn ini juga lumayan bagus ya. Dan di tangan gue sih ya sedikit meninggalkan bekas fingerprint tapi tidak permanen. Jadinya ini cukup bagus. Nah, untuk mengatur semuanya, kita diberikan kemudahan melalui control panel yang ada di bagian earpad sebelah kiri. Ini bisa atur volume, mute mic, dan juga ubah mode konektivitas. Dan juga ada beberapa port yang nantinya akan dijelaskan. Nah, soal kenyamanan, headset gaming yang satu ini udah enak banget. Bobotnya sendiri ringan di 311 gram. Headbandnya ini bisa di-adjust dan juga rentangnya ini cukup luas. Foamnya tebal dan juga empuk. Clamping force-nya padat tapi nggak terlalu menekan. Semua area di telinga gue ini tertutup dengan rapi, jadi noise cancellingnya ini juga udah oke banget. Nah, foamnya itu dilapisi bahan kain pabrik berpori, jadi ini nggak bakal bikin panas maupun gerah. Dan setelah 1 jam lebih pakai ini, gue sih nggak ngerasa gerah maupun gatal. Dan ya, menurut gue sih soal kenyamanan udah nice. Nah, yang gigi dari headset gamingnya Daxa ini adalah triple connection. Kabel, dongle 2,4 GHz, dan juga Bluetooth. Di sini kita akan mendapatkan kabel audio jack 3,5 mm yang panjang kabelnya ini juga udah cukup oke. Braided dan juga bagusnya ini tipis, jadi ini nggak kaku dan nggak terlalu mengganggu. Nah, untuk dongle-nya ini udah pakai Type-C, jadi kita bisa langsung colok di smartphone yang portnya Type-C juga tentunya. Terus untuk PC atau laptop yang nggak punya Type-C gimana? Nggak perlu khawatir juga, karena sebenarnya dalam paket pembeliannya kita dapat konverter Type-A. Jadinya tinggal langsung colok aja, yang membuat ini jadi lebih praktis dan lu nggak perlu beli lagi yang namanya OTG. Nah, ngomongin soal dongle-nya, gue sendiri mengalami sedikit kendala yang sebenarnya bukan masalah besar banget ya. Jadi, ini tuh kependekan. Yang dimana pas gue mau colok ke smartphone gue, itu kepentok dan nggak bisa masuk. Tapi setelah casing smartphone-nya dilepas, itu bisa masuk. Dan ya, apakah itu masalah besar? Sayangnya buat gue, iya. Karena gue sendiri nggak suka untuk ngelepas casing smartphone gue, karena licin. Jadinya pas gue main game, dan gue pakai headset game yang satu ini, gue harus melepas dan itu menurut gue sih kurang nyaman aja. Tapi again ya, ini bukan masalah besar. Yang sebenarnya ini bisa diatasin juga, yaitu nggak usah pakai dongle, tapi pakai Bluetooth. Dan ya, untuk koneksi Bluetooth-nya sih nggak dijelasin ya, ini pakai versi yang berapa. Namun di sini juga kita udah bisa pakai kodek SBC ataupun AAC. Dan ketiga konektivitasnya ini sebenarnya udah oke ya. Buat gaming sih better pakai audio jack atau dongle 2,4 GHz karena kerasa no delay. Sedangkan untuk Bluetooth,
Bagi gue sih masih kerasa delaynya sedikit, tapi itu pun pas gue lagi kompetitif banget atau lagi fokus pas lagi main game ya. Jadinya ya sadar aja kalau misalnya suaranya agak sedikit delay sepersekian detik. Tapi overall sih ya ini nggak ada masalah soal konektivitasnya. Dan ya untuk mendengarkan musik ataupun menonton film, ini juga udah enak banget. Dan soal kualitas suaranya, Daxa Saturn ini memiliki driver 50mm dan menawarkan kualitas suara yang cukup menjanjikan. Selama gue pakai headset Gemini 1 ini, suara yang dihasilkan itu lumayan warm dan juga bassnya lebih dominan, lebih rich gitu. Sedangkan untuk mic-nya ini lumayan clear. Dan ya menurut gue sih ini udah oke banget buat gue. Dan walaupun sebetulnya ini nggak punya fitur 7.1, headset gaming ini bisa memberikan environment dan detail suara yang cukup bagus dari game yang kita mainkan. Headset gaming yang seperti ini sih emang lebih cocok dimainkan untuk game yang casual atau game-game yang punya story. Sedangkan untuk ranah kompetitif sebenarnya mah bisa-bisa aja, minimal pakai kabel lah ya atau dongle-nya. Tapi ya jujur aja kalau buat ranahnya kompetitif yang e-sport kayaknya sih jangan atau tidak terlalu disarankan. Berarti overall untuk gaming ini udah enak banget, begitupun untuk mendengarkan musik ataupun nonton film udah enak parah. Nah sekarang kita bahas mikrofonnya. Ini menarik banget karena headset gaming yang satu ini punya dua mikrofon. Mikrofon yang satunya adalah detachable dan mic yang satu lagi udah built-in. Jadi kalau misalnya kita pakai Daxa Saturn ini di luar dan ternyata lupa bawa mic stick, ini nggak perlu khawatir karena udah ada mic yang bisa kita pakai yang udah tertanam di dalam headsetnya. Cek 1 2 3. Jadi seperti inilah kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofon detachable-nya Daxa Saturn. Dan di luarnya ada kipas angin, suara blower lah. Dan gua akan diam sejenak. Dan ya seperti inilah kualitas suaranya. Dan menurut gue pas gue tadi udah ngedengerin, ini bagus banget sih untuk voice chat in game ya. Cukup clear dan nggak terlalu berisik. Good lah ini untuk mikrofon yang ini. Nah kalau sekarang kalian mendengarkan kualitas suara dari mikrofon built-in dari Daxa Saturn. Dan ya sama seperti tadi kondisinya ya. Kipas tangannya ada di depan, gue akan diam sejenak. Dan seperti itulah untuk kualitas suaranya. Dan ya menurut gue tuh untuk nelpon, call ini udah cukup lah ya. Good. Dan gue mau kasih yang namanya tes menggunakan kacamata. Ini udah cukup oke, ramah, pakai satu tangan, tapi mungkin perlu dirapiin dikit. Dan ya, untuk menggunakan kacamata ini cukup ramah. Nah sekarang kita ngomongin daya tahan baterainya. Kapasitas dari Daxa Saturn ini adalah 1000 mAh dengan menggunakan lithium polymer battery. Untuk playing time-nya ini up to sampai 15 jam dengan catatan LED off, sedangkan 10 jam aja kalau misalnya RGB-nya itu menyala. Dan untuk pengisian daya ya, kalau mau di-charge sampai full, ini memakan waktu lebih dari 3 jam. Ya kalau harus diperkirakan kurang lebih kalau misalnya lo pakai ini 2 jam per harinya, kemungkinan seminggu lebih sih masih oke ya, masih nyala. Sedangkan kalau misalnya lebih dari 2 jam per harinya, ya kemungkinan kurang dari seminggu udah pastinya habis dan harus di-charge ulang. Dan ya, itulah dia Daxa Saturn. Dan menurut gue sih headset gaming satu ini benar-benar worth it banget. Di harganya yang gak sampai 700 ribuan, itu udah dapat hal yang cukup mewah. Terutama dalam paket pembeliannya ini kita dapat banyak banget ya. Ada headsetnya, dongle, kabel, detachable mic, dan juga kita dapat pods yang dimana ini bisa untuk kita bawa-bawa juga. Jadinya lengkap dan juga praktis banget. Dan ya, tidak ada kata selain ini sangat recommended bagi kalian yang lagi nyari headset gaming yang wireless yang harganya masih di bawah 1 juta. Daxa Saturn ini auto buy aja sih. Jangan ragu dan ya, kalian bisa cek link di deskripsinya kalau kalian mau beli. Dan terima kasih telah menonton. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Oh ya, bagaimana menurut kalian headset gaming yang satu ini, apakah worth it atau enggak? Coba tuliskan pendapat kalian ya, langsung aja di kolom komentar. So ya, terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Paki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.